Sehat. Iya, selamat pagi semua buat kita ya, Bapak-bapak dan Selamat Ibu. pagi, shalom. Selamat pagi semuanya buat Bapak dan Ibu beriman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, Pagi, Abu Pak. Semangat Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Waduh. Pagi, Willy. Shalom, Ya, Abuna. Shalom juga Pak Mardani. Bu Sekar. Ibu Leli, Terima shalom. kasih. Iya, Kakak puji Tuhan ya. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi ya. Oke deh. Saya izin tinggal dulu sebentar. Bapak Ibu silakan saling bertegur sapa dulu ya sambil menyambut yang lain, mohon izin ya. Tapi saya ucapkan selamat pagi buat 17 orang yang pertama, 16 orang yang pertama ya, karena 17 sama saya. Ada Buni Kartika, Ibu Duma Siburian, dan juga ada Bu Minta Manik, Bu Marines Tepu, Pak Bu Sekar dan Pak Mardani, Bu Dora Gunawan, Bu Leli, Pak Hendri, Bu Mimi, Bu Nancy, dan Pak Jusman. Tetap sabar dan tetap tabah ya Bu. Pak, juga Bu Siti dan juga Ibu Maria Peranginang sudah gabung sama kita juga. Ada menuju Bu Eva dan juga Bu Lingga, Bu Duma Siburian, waduh, Bu Sinai, Bu Acen. Oke, sudah mulai banyak. Saya mohon izin, nanti saya kembali lagi. Silakan Bapak Ibu sambil dengar lagu pujian ini dan sambil mempersiapkan diri masing-masing. Shalom, Bu Asen, Bu Maria, Semuanya. Mimi, Halo, Bu Lisa. Selamat pagi. Halo Ibu Maria Selamat Peranginang. pagi, Bu Lingga. Selamat pagi, Bu Maya. Kayak sana. Halo Pak. Halo, nangin. Iya, Shalom. Salam, Ibu Mimi. Ibu Aceh, salam. Shalom, Bu Yani. Oke, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita semua sudah berkumpul dan sudah saatnya untuk kita mulai pada waktu kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita dan terutama siapkan Alkitab kita. Kita mau satu di dalam doa ya Bapak Ibu. Oke, kita mau satu di dalam doa. Untuk semua yang sudah bergabung, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami semua sudah Engkau kumpulkan, kami yang sehati sejiwa sepikir, kami yang rindu untuk mendapat zaman kasih Tuhan. Kami juga mendoakan, selain kami bersyukur, kami mendoakan rekan-rekan kami, kalau mereka yang masih dalam tugas, kiranya Tuhan memberikan penyertaan dan juga perlindungan, Tuhan memberikan damai sejahtera,
Bagi mereka yang sedang bergumul, Tuhan memberikan kemenangan sama seperti Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan memberikan pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu, dan kesetiaan-Mu agar mereka boleh merasakan Engkau hadir dalam kehidupan mereka, sama seperti kami merasakan Engkau ada buat kami. Kami juga mau melepaskan roh penghiburan bagi keluarga Pak Martin dan juga Bu Teresia, karena suami dari Bu Teresia atau ayah dari Pak Martin atau ayah mertua dari Ibu Natasha telah berpulang ke pangkuan Bapa. Kiranya setiap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga penghiburan dan kepercayaan bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Bahwa berbahagialah orang-orang yang dipanggil Tuhan di dalam Tuhan, karena mereka memiliki bagian untuk kehidupan mereka di dalam kerajaan Bapa di sorga. Dan untuk kami yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk boleh ada di dunia ini, Tuhan kiranya Engkau memberikan kepada kami hal-hal yang terbaik untuk kami boleh lakukan, supaya kami boleh menunaikan dan menuntaskan setiap tugas, setiap tanggung jawab dan kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau sepakat dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Allah yang hidup, kami berdoa dan berserah, dan kami memenaikkan pujian syukur kami sebagai tanda syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau naikkan satu pujian ya. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih, kita semua bersyukur dan kita semua tetap mau mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Untuk itu ada satu pujian yang kita akan naikkan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya ucapkan selamat datang di BW, yaitu Be Worshipper. Before work, let's be worshipper, so our life will be wonderful. Ya, dan ini adalah pujian yang akan kita naikkan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu,
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir tu menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini janji kami ya Tuhan Yesus. Ini adalah keinginan kami dan kerinduan kami. Engkau yang akan memampukan kami untuk tetap setia mengikuti jalan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melanjutkan pembahasan kita di BW ini ya, di perikop selanjutnya. Oke, sebentar ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, kita mau buka langsung di 2 Samuel pasal yang ke-23. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oke, kita mau baca sama-sama. Perikopnya adalah perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil
memerintah dengan takut akan Allah. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, ini adalah sebuah pernyataan dan peringatan selain perkataan yang terakhir. Apa maksudnya Abuna? Kita tidak bisa mengetahui kapan Tuhan akan panggil kehidupan kita masing-masing. Ya, tentunya saya juga tidak tahu kenapa kok pas banget gitu ya. Tepat sekali gitu, pas banget dengan kita juga, saudara kita juga harus kehilangan di momen itu. Dan tapi memang ini memang jatahnya hari ini Bapak Ibu. Ya, seperti Bapak Ibu tahu betul ya. Jadi bukan saya mengada-ngada lalu mengatur oh ini dipas-pasin sama Abuna, enggak. Ini pas banget gitu loh. Nah, mungkin juga ada di antara saudara yang hari ini juga merasakan kok pas banget ya ngebahas ini, pas juga di kehidupan saya juga harus merasakan kehilangan. Artinya apa Bapak Ibu? Allah adalah pengatur segala sesuatu. Waktu, kemudian momen, semua hal, kejadian dan lain sebagainya. Hal-hal itu adalah dari tangan Allah sendiri yang diatur sedemikian rupa kepada kita. Nah, diatur supaya apa? Supaya hidup kita teratur. Daud adalah figur raja yang dikagumi bangsa Israel. Karena apa? Karena dia teratur. Dia tahu bagaimana, kapan dia harus datang kepada Tuhan, bagaimana dia melibatkan Tuhan. Dari kehidupan kecilnya, dia masih dari gembala, sampai kepada dia menjadi raja. Karena seorang gembala, kalau misalnya hidupnya nggak teratur, hidupnya berantakan, bagaimana dia bisa memperhatikan domba-dombanya? Kalau kehidupannya juga berantakan, kalau dirinya pun berantakan, mau mengembalakan belum mandi, belum mempersiapkan alat-alat yang untuk menjaga domba-dombanya, lalu belum mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan terjadi ketika ia membawa domba-dombanya digembalakan. Ya, demikian juga ketika kita, Bapak Ibu, kehidupan kita itu tidak jauh beda seperti gembala ya. Seorang ibu menggembalakan anak-anaknya, seorang bapak menggembalakan istri dan anak-anaknya, seorang bos menggembalakan karyawan-karyawannya di perusahaan, seorang pendeta menggembalakan jemaat-jemaatnya, entah dia gembala sidang ataupun dia hanya membuka persetuan doa atau lain sebagainya. Tapi setiap orang memiliki faktor sebagai seorang gembala, yaitu seorang pemimpin. Nah, ini perkataan Daud di sini, ini menunjukkan bahwa satu hal yang dilakukan dalam kehidupannya. Apa itu? Lihat, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Kudus tiba-tiba meletakkan selesai begini. Ketika kita masih ada dalam kehidupan ini, kita tuh bisa nggak sih memastikan diri sebagai seseorang yang bisa dikenal sebagai siapa gitu? Karena ada banyak orang yang kepikiran bahwa nanti kalau Tuhan panggil saya, itu saya akan dikenal sebagai apa sih? Sebagai orang yang, maaf ya, mohon izin ya, orang yang tukang marah-marah, orang yang tukang ngutang, orang yang malas ke gereja, tukang gosip, atau orang yang disenangi oleh Allah. Orang yang selalu ngerepotin orang lain, orang yang selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan, atau orang yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini harus kita pikirkan dari sekarang tentunya. Track record seseorang bukan harus dari awal lalu kemudian ini sudah terlambat. Kalau Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya hidup sampai hari ini, masih diberikan kesempatan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk apa? Kita memperbaharui dan juga melihat, menintrospeksi dan juga meneliti. Sudahkah saya ini ibaratnya nih, ketika kata-kata terakhir, ketika saat-saat terakhir, kita tuh diingat sebagai siapa gitu dan sebagai apa. Di sini bukan dituntut sebagai harus orang yang hebat Bapak Ibu. Ya. Pemazmur yang disenangkan di Israel, ini bukan bicara mengenai penyanyi rohani yang terkenal.
Tetapi Daud itu melakukan hal yang memang dimanapun orang tuh menyenangi dia gitu. Berarti kan dari perkataan, dari perbuatan, dari tingkah laku, dari bagaimana dia memikirkan sesuatu. Setiap orang kan memang lahir karakternya beda-beda, Abuna. Kalau menurut saya, setiap orang lahir dengan posisi yang sama. Lahir dari rahim seorang ibu kok. Walaupun orang tuanya track recordnya beda-beda, tapi kesempatan yang diberikan sama. Yaitu apa? Kesempatan sama seperti ketika Anda datang ke Holy Land. Kesempatan yang sudah usianya senja maupun yang masih muda sama kan? Bisa datang ke sana gitu. Dengan cara yang berbeda, tapi Anda sama-sama ada di situ. Sama Bapak Ibu, ketika Anda juga mengikuti BW ini, kesempatan kita sama kok. Saya baik yang Tuhan izinkan untuk membuka pelayanan ini, lalu bersama dengan Abuni, lalu dengan Bapak Ibu semua yang ikut, kita semua sama. Baik yang baru masuk maupun yang sudah ikut lama, kesempatannya sama. Cuman kadang kita selalu sulit untuk mempertahankan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Karena terlalu banyak excuse Bapak Ibu. Ada banyak orang yang tidak mampu menjaga bagaimana ia sebagai orang yang diurapi Allah. Bagaimana ia menjadi orang yang disenangi di sekeliling lingkungannya. Nah, ini yang menjadi rema di dalam pembahasan kita di BW pada hari ini. Ini yang Roh Kudus letakkan di dalam hati saya dan ini akan saya bagikan. Karena apa? Karena perlu juga Bapak Ibu. Kita nggak bisa memikirkan, hanya mementingkan apa-apa saja yang kita minta kok belum dikasih. Sedangkan diri kita saja sudah belum menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Sudah belum kita menjadi orang yang disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraan firman-Nya ada lidahku. Ini juga sudah belum firman Tuhan itu ada di lidah saya, atau di lidah saya ini banyak perkataan-perkataan yang buruk, banyak perkataan yang busuk, banyak perkataan yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ini mau dikenal sebagai orang yang suka memperkatakan hal yang buruk, yang busuk, atau memperkatakan firman Tuhan. So rohani banget sih. Saya mau katakan satu hal Bapak Ibu. Misalnya ada yang berpikir seperti itu, walaupun bukan Bapak Ibu ya, tapi kalau mungkin ada yang nonton di YouTube lalu berpikir so rohani banget. Memang kita di sini untuk membangun pertumbuhan manusia rohani. Kalau manusia jasmani ya nggak usah ikut BW gitu. Kan memang tujuan BW adalah apa? Bapak Ibu dan saya mengalami pertumbuhan manusia rohani. Tujuannya itu. Anda ke gereja untuk apa? Manusia rohani loh, bukan manusia jasmani loh. Kalau Anda manusia jasmani, Anda bukan ke gereja, Anda ke toko, Anda ke mall, Anda ke tempat-tempat wisata, nggak usah ke gereja. Itu manusia jasmani. Anda senang, santai, lepas dari kepenatan, buang duit untuk menghibur diri di karaoke atau di mana. Itu jasmani. Tapi kalau rohani, Anda harus datang ke gereja. Anda harus datang ke pertemuan seperti ini setiap pagi. Jadi ini bukan tentang so rohani atau so rohana atau so jasmani atau so jasmana. Tapi ini bicara mengenai apa? Memang kenyataannya, realitanya adalah ketika kita dipanggil Tuhan, bukan jasmaninya yang dipanggil loh. Banyak orang yang lupa gitu. Bahwa yang dipanggil itu manusia rohaninya. Nanti baru ngeh ketika apa? Sudah di saat-saat terakhir. Jadi apa yang menjadi inti dari pertemuan kita pagi ini, Abuna? Yuk kita sama-sama saling memikirkan hal-hal ini gitu. Sudah belum ya saya disenangi oleh Tuhan? Itu yang pertama. Ini jujur harus dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah saya tuh kalau ketemu sama orang tuh suka gak sih sama saya? Kita bukan berarti harus membuat jadi orang yang menyukai kita. Tetapi perkataan kita juga tidak membuat orang sakit hati. Tingkah laku kita juga tidak membuat orang itu memendam dendam. Mulut perkataan kita itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oh berarti harus apa ayat Alkitab? Bukan. Tetapi kalau setiap orang yang tahu firman Tuhan dan mau melakukannya, pasti mulut perkataannya baik. Sekalipun keadaan tidak baik. Sekalipun anak-anaknya misalnya malas, mulutnya tidak akan mengatakan, dasar lu pemalas. Mulutnya akan mengatakan apa? Ayo, kamu bukan pemalas. Gitu. Kan ada dua pilihan kan.
Dasar lu pemalas atau ayo kamu bukan pemalas. Walaupun kita tahu tingkah lakunya ini malas ini. Ayo kamu bukan pemalas. Sama ketika kita ngomong ke karyawan. Dasar lu, misalnya maaf ya, bodoh sekali. Nah, kita bisa ngomong begitu atau ayo kamu saya terima kerja di sini karena kamu bukan seseorang yang tidak pintar. Kamu tuh pintar, punya sesuatu. Ayo. Gampang kok. Maksudnya bisa kok semua orang melakukan ini. Selama setiap orang tuh tidak bertahan dengan apa? Dengan pendiriannya dia sendiri gitu loh. Apa yang terjadi Bapak Abuna kalau misalnya saya mau belajar melakukan hal itu? Di ayat yang keempat, ia bersinar seperti fajar di pagi hari, pagi yang tidak berawan. Yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Ia jadi orang yang indah gitu di mata orang-orang, di mata Tuhan, di mata orang-orang di sekelilingnya. Bahkan dia pun memandang diri dia tuh indah gitu. Dia nggak enak ngelihat wujudnya atau kehidupannya. Dia bersyukur tentang kehidupannya. Nah, ayat yang kelima, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Nah, ini pertanyaan retorika dalam diri kita. Keluarga saya begitu nggak ya di hadapan Allah? Coba Bapak Ibu. Ya, kalau di OIC saya sedang menanamkan terus ya dasar yaitu apa? Mesbah keluarga. Dari dulu, dari pertama kali. Kalau mesbah keluarga itu sudah kuat, baru kita masuk ke tahap berikutnya, saya bilang. Nah sekarang mesbah keluarga ada nggak di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Mulai dari hal yang sederhana aja. Bukan berarti setiap kali makan harus doa sama-sama. Adalah momen-momen khusus lah doa sama-sama, makan bareng. Karena kan ada momen juga mungkin yang satu harus melakukan ini, harus itu apa gitu loh. Tapi coba suami istri deh. Masa sama sekali dari 1 bulan gak ada momen doa bareng sih? Emang harus Abuna? Karena akidah atau marwahnya seseorang laki-laki di dalam kehidupan keluarga itu harus menjadi imam. Yang namanya imam berarti dia harus memimpin. Memimpin apa? Memimpin doa. Mulai dari dia bersama istrinya, lalu dia bersama anak-anaknya. Makanya di Yosua kan dikatakan aku dan seisi keluargaku menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itu bicara mengenai apa sih? Bicara mengenai fungsi dari seorang imam. Bagaimana kalau saya tidak ada suami lagi atau tidak ada istri lagi? Ya Anda imamnya. Membawa diri siapa? Kalau saya hidup sendiri, ya membawa diri Anda. Lalu Anda kan juga punya kan teman-teman yang lain atau apa. Saat pas lagi mau makan atau apa, Anda berdoa, pimpin doa. Karena ada banyak orang ketika suruh mimpin doa, dia lempar lagi ke yang lain. Dia aja deh. Gitu. Ya. Pernah gak sih terpikir bahwa ketika kita tiba-tiba di satu momen, terus kita tiba-tiba langsung kita disuruh mimpin doa. Bukan berarti karena aduh sial banget nih. Ada orang begitu loh. Sialan gua disuruh mimpin doa lagi. Waduh Bapak Ibu, kita gak boleh begitu. Justru itu kesempatan yang Tuhan berikan. Pernah gak terpikir bagaimana itu jikalau itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan? Karena selama hidup kita belum memenuhi panggilan kita sebagai imam. Dan Tuhan beri kesempatan loh. Ayo sebelum saya panggil kamu, saya kasih kesempatan kamu untuk memenuhi panggilan ini. Yaitu apa? Kamu pimpin doa. Terus kita juga nggak mau lagi. Kita lempar lagi ke yang lain. Sampai nanti Tuhan panggil. Bagaimana kalau misalnya Tuhan bilang begini? Kamu ya, saya sudah kasih kamu kesempatan loh. Tapi kamu tidak ambil kesempatan itu. Malah kamu anggap itu kesialan. Apakah aku kesialan bagimu? Nah ya kita mau jawab apa coba? Kita mau jawab apa? Kita bingung kan mau jawab apa? Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masing-masing akan mengalami kata-kata terakhir, saat-saat terakhir, kita pikirkan Bapak Ibu selama kita masih ada ini. Sudah belum kita menjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi di awal? Ya, saya berdoa supaya kita tidak menjadi orang-orang dursila. Ya, orang dursila apa sih? Orang-orang fasik, orang-orang yang sudah tahu kebenaran, dengar sih firman Tuhan tapi juga nggak mau melakukan.
ya, atau menunda-nunda, atau nanti-nanti. Tahu sih harus bertobat, tapi nanti dulu lah. Nah, itu ya. Atau tahu sih ini nggak boleh, tapi ya masih dilakukan lagi. Ya, saya sih berharap kita jangan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak dibakar habis di dalam api ya. Kayak di ayat ke-7 dikatakan hanya dengan api mereka dibakar habis. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan heran kalau misalnya ada orang-orang maaf jahat, fasik, dursila, kok kayaknya nggak pernah ada pergumulan yang bisa menggetarkan dia. Di ayat ke-7 bilang tidak ada orang yang dapat mengusik mereka. Tetapi ada sebatang besi atau gagang tombak atau dengan api mereka dibakar habis. Artinya apa? Ini cara Tuhan, bukan batang besinya kita. Ini besinya Tuhan, bukan gagang tombaknya manusia, tapi gagang tombak kemuliaan Allah. Dan dengan api yang menyala-nyala mereka akan dibakar habis. Pada akhirnya kesombongan mereka dan keangkuhan mereka itu tidak ada artinya apa, lumer, hancur, luluh lantak ketika mereka masuk dalam penghakiman terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menutup mata dan kita tidak boleh menganggap bahwa enggak lah, saya aman-aman aja kok begini. Gak ada yang bisa memastikan kita aman kecuali hal-hal yang kita jadikan sebagai pemikiran kita dan introspeksi diri kita. Sudah belum kita ini menjadi orang yang diurapi Allah, yang disenangi Allah, juga disenangi dimanapun kita berada. Karena apa? Karena roh Tuhan ada pada tutur kata kita. Roh Tuhan ada dalam pembicaraan kita. Kita bukan memperkatakan firman Tuhan dalam literloh gitu, tertulis ya, kamu tahu nggak dalam ini nih, bukan seperti itu. Tapi karena kita tahu firman Tuhan, maka kita menghindari perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, menyakiti anak-anak kita, karena kita pun juga kan nggak mau disakiti. Siapapun orangnya pasti mampu selama Tuhan masih memberi kesempatan. Ya, kesempatan apa Bapak Ibu? Kesempatan di mana Tuhan masih mau menunggu saudara dan saya. Kita buka yuk di Lukas pasal 23 ayat 43. Lukas pasal 23 ayat 43. Ini satu gambaran bahwa Lukas 23 ayat 43. Lukas ya, Injil Lukas Perjanjian Baru pasal 23 ayat 43. Kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini itu kalau dibaca minggu lalu jadi hari ini, di minggu lalu. Hari ini bukan cuma hari ini aja, tapi nanti 10 tahun lagi juga hari ini. Di masa itu dibacanya. Atau 200 tahun yang lalu, atau 2000 tahun kemudian. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menanti saudara untuk bersama-sama di dalam Firdaus. Tetapi bagaimana kita bisa di dalam Firdaus kalau kita menjadi orang yang juga tidak menanti-nantikan Tuhan? Kita tidak memikirkan perubahan karakter manusia rohani kita. Karena Yesus hanya berkata kepada orang atau penjahat yang mengatakan, ingatlah aku. Sudah belum kita itu terpikir bahwa Tuhan, biarlah Tuhan mengingat saya. Karena saya pun mengingat Tuhan, kan gitu. Orang yang mengharapkan orang lain mengingat dia, karena dia juga mengingat. Iya kan, saya harap biar istri saya tuh mengingat saya ya gitu. Kenapa? Karena saya kan ingat dia juga. Saya berharap anak-anak saya tuh mengingat saya ya. Kenapa? Karena saya mengingat mereka. Sama, kehidupan kita juga harus sudah sampai di tahap itu Bapak Ibu. Jangan sibuk lagi dengan hanya masalah tentang apa yang kita cari belum kita dapatkan, apa yang kita ketuk belum dibukakan, apa yang kita minta belum diberikan. Itu semua akan kita dapatkan. Itu semua akan kita diberikan kepada kita dan kita terima. Tapi sudah belum kita sampai di ini. Karena apa? Karena saat-saat terakhir itu, kata-kata terakhir itu tidak akan tahu akan menimpa kita di waktu kapan dan di mana. Dan seperti apa. Mari kita sama-sama menjadi pribadi yang bisa memimpin diri dengan baik dan juga memimpin kehidupan orang lain dengan bijak.
Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah menyadarkan kami dan menggerakkan hati kami dan membangkitkan semangat kami untuk kami tidak boleh menyerah. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami selama ini masih selalu memperkatakan kata-kata yang kurang baik. Kami tahu firman Tuhan tapi kami tidak melakukannya. Kami seringkali juga untuk menjadi orang-orang yang selalu menjadi beban bagi orang lain. Bahkan kami pun juga tidak pernah terfikir bahwa apakah Tuhan mengingat aku, karena kami pun juga jarang untuk mengingat kebaikan Tuhan. Yang kami ingat cuma apa yang kami mau, mana nih belum dapat. Tapi sesungguhnya ada hal yang lebih daripada itu. Biarlah Tuhan setelah ini kami menjadi orang-orang yang bisa sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami diurapi oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, dan disukai oleh keluarga kami, oleh orang-orang terdekat kami, dan juga lingkungan kami. Kemanapun kami pergi, kami menjadi orang-orang yang dipandang baik, karena kami berkelakuan baik, sebagaimana firman Tuhan yang kehendaki hari ini. Dan Roh Kuduslah akan memampukan kami semua bisa mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, kami siap menerima berkat dan tuntunan daripada-Mu. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kau menerima berkat, kami juga berdoa Tuhan untuk wisuda anak-anak kami. Alden hari ini Talia akan diwisuda. Dan Tuhan memberkati juga cucu-cucu dan anak-anak kami. Mungkin juga sama seperti Talia akan diwisuda. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya semuanya berjalan dengan baik dan anak-anak kami menjadi keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan sama seperti kami saat ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia meletakkan berkat itu di dalam tanganmu, di dalam segala usahamu. Jangan gentar dan jangan khawatir. Apa yang engkau lakukan dan buat berhasil itu bukan karena jerih payahmu, bukan semata-mata juga karena engkau keras begitu berdoa, tetapi karena Tuhan mengharapkan lebih dari sekedar bagaimana engkau mampu melakukan apa yang Tuhan percayakan. Tetapi engkau memastikan kehidupanmu adalah kehidupan yang ketika saat-saat terakhir itu tiba, kata-kata terakhir itu terucap, engkau dikenal sebagai orang yang diurapi Tuhan, yang memperkatakan dengan bijak firman Tuhan dan disukai dimanapun engkau berada, dan engkau akan menjadi orang yang siap diterima oleh Tuhan Yesus di Firdaus, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun cara Tuhan memanggilmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sepakat mau memastikan belajar dan terbangun dengan kebenaran ini. Sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, semangat selalu ya Bapak Ibu ya. Dan mohon doanya karena hari ini Talia akan lulusan ya, wisuda Bapak Ibu ya. Gitu. Iya, Bunda. Terima kasih banyak. Ya Bunda. Terima kasih ya. Sayang ya buat orang-orang yang masih ada di kehidupan Bapak Ibu. Bu Sinai, Bu Minta, Bu Lati Godang, Bu Sukar, Bu Pamardani, Bu Mariana, Bu Leli, Bu Duma, Bu Mimi, juga Bu Lingga, Bu Handayati, juga Bu Maria, juga Bu Acen, Bu Lani, Pak Yosep, dan Bu Diana. Hai, ya, terima kasih ya buat pelayanannya kemarin. Tuhan Yesus memberkati juga Bu Kartika, Abuni Kartika, Bu Yani, juga Bu Nancy dan Pak Jusman. Salam buat Bu Afrina, Bu Marta, salam buat Pak Ricardo, juga Bu Diana, sudah tadi ya, Bu Irma, Bu Dora Gunawan, Pak Henry, Bu Sisilawati, ada juga Bu Eva Parada. Oke. Makasih ya Bunda. Bunda. Makasih ya Bunda. Bapak Ibu semua. Makasih ya Bunda. Halo Abuni, makasih ya. Ya Vini, Makasih. Tuhan berkati. Bunda semua terima kasih banyak. Sama-sama Bapak Ibu. Ya, kali ini kami sama. Ini kesannya kita beda tempat ya. Padahal kita tuh sama loh, deketan loh, sebentar ya. Sudah sampai Bapak Ibu. Tuhan berkati, Bapak Ibu.
Udah deket tuh. Terima kasih ya. Iya. Oke, Bu Leli, semuanya terima kasih. Bu Mimi, terima kasih semuanya ya. Sehat selalu, oke? Oke. Oke. Mantap. Kalau gitu jangan kasih Kendor. kendor. Sampai jumpa besok ya. Tuhan berkati. Bye-bye. Amin. Bye-bye. Amin. Amin. Amin.